Panitia Kerja atau Pance DPR kembali melanjutkan rapat penyusunan draft RUU Kementerian Negara mengenai jumlah kementerian pada Rabu kemarin. Pembahasan ditargetkan selesai sebelum 12 Juli. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas mengatakan agenda pembahasan berfokus pada penghilangan jumlah 34 kementerian dalam pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara. Dihapusnya angka 34 untuk jumlah kementerian tidak bisa dipastikan angkanya akan berkurang atau bertambah. Karena ini adalah berdasarkan permintaan kemarin beberapa anggota dan bahannya sudah kita bagikan baik draftnya. Oleh karena itu saya berharap nanti diskusi kita, karena ini cuma menghapus dan hanya menghilangkan angka 34 dari sisi kementerian, dan juga kemarin didukung oleh pendapat kawan-kawan bahwa kita dalam sistem presidensil, kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan. Walaupun begitu kan kita memberikan penegasan bahwa jumlah kementerian itu tetap harus memperhatikan dari sisi efisiensi dan efektivitas. Jadi dua-duanya tetap harus kita lakukan. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut tak ada urgensi melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hasto menyebut Undang-Undang Kementerian Negara yang berlaku saat ini masih relevan. Namun PDIP menghargai jika setiap presiden punya kebijakan tersendiri. PD Perjuangan kami percaya bahwa dengan Undang-Undang Kementerian Negara yang ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dan negara saat ini. Tetapi ya tentu saja setiap presiden punya kebijakan tersendiri. Kan Undang-Undang Kementerian Negara yang ada itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara di dalam menyelesaikan masalah rakyat dan juga mencapai tujuan bernegara. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara dibahas balik DPR sejak Selasa kemarin. Tim ahli balik mengusulkan agar pasal 15 yang mengatur tentang jumlah kementerian diganti menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara tengah dalam proses pembahasan DPR. Pro dan kontra mulai mencuat. Di antaranya dalam rapat sebelumnya, anggota Badan Legislatif atau Badan Legislasi menyebut perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara. Namun sisi lainnya tidak perlu direvisi karena yang sudah ada dianggap efisien dan optimal. Pagi hari ini kita ulas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Idrus Marham. Selamat pagi, Bung Idrus. Pagi, Mas Radhi. Sehat kan dah? Sudah lama kita tidak bertemu nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, di sambungan virtual saat ini juga sudah bergabung ada Putra Nababan, anggota Badan Legislasi dari fraksi PDI Perjuangan DPR. Selamat pagi, Bang Putra. Selamat pagi, apa kabar? Bang Idrus, apa kabar? Selamat ketemu. Iya, kita ketemu di sini dalam rangka ide gagasan ke depan nih, Mas Randa. Terakhir saya wawancara biar CTI dulu. Bergabung juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, pagi, sehat Mas Umam? Selamat pagi Mas, alhamdulillah sehat. Pagi Bang Putra, pagi Bang Idrus. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga akan bergabung nih anggota Badan Legislasi dari Partai Persatuan Pembangunan di DPR, Ahmad Baidowi. Tapi kita berbincang dulu, saya akan ke Bung Idrus dulu. Bung Idrus, rancangan Undang-Undang Kementerian ini tengah dibahas. Urgensinya seurgen apa sebenarnya untuk dibahas? Karena memang sebetulnya kan sudah dari tahun 2011 sebenarnya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan. Kok kenapa baru sekarang? Itu kan rentang waktu yang sangat panjang begitu. Nah, ini kan juga masalah pelantikan kan masih tanggal 20 Oktober. Kan ini masih 4 bulan saya kira. Jadi saya kira ini ada juga baiknya, ada hikmahnya dimanfaatkan momentum ini untuk apa? Untuk mencoba melakukan penataan. Ya, berbagai hal yang diperlukan dalam rangka untuk bagaimana rancangan pemerintahan ke depan.
Ini kan penting, dan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ini sudah sebenarnya meletakkan dasar-dasar dari awal. Oke. Pak Prabowo dari awal itu sudah pidato pertamanya sudah bicara tentang konstitusi, tentang persatuan, bicara tentang sistem ketatanegaraan, bicara tentang sistem politik, sistem pemilu ke depan, yang menurut beliau itu, jadi kita lihat ada konstitusi, kemudian juga mengajak beliau bagaimana supaya kita satu kesatuan, karena sistem ketatanegaraan kita, sistem pemerintahan kita itu mestinya kan asasnya kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi ada nilai-nilai di situ, ada semangat kebersamaan, ada semangat persatuan, dan ada semangat kekitaan. Nah, itu dalam rangka itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Setelah itu diikuti lagi pidato, yaitu mengedepankan politik gagasan. Ya, pikiran-pikiran yang kita kedepankan, kalau dalam istilah saya dulu ketika jadi ketua umum KNPI, ide dan gagasan sebagai instrumen. Nah, ini kan berarti bicara konsep ke depan dan lain-lain sebagainya. Dan oleh karena itu maka konstruksi berpikir yang dikedepankan oleh Pak Prabowo untuk mendesain kabinetnya ke depan ini, itu betul-betul didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional objektif dan tetap pada konstitusi yang ada. Nah, oleh karena itu Mas Radi, saya ingin dulu, apalagi narasumber yang ada ini, menyampaikan bocoran bahwa kalau ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya bahwa ada 40 menteri, ada apa, itu bukan hanya hoax, tapi hoax. Maksud saya ini bohong besar, karena Pak Prabowo belum pernah bicara berapa anggota kabinet yang diperlukan. Tetapi konstruksinya apa? Kalau konstitusi kita, undang-undang kita, aturan kita, ya sekarang ini kan sangat tergantung pada ide, ya kepada visi misi presiden untuk menentukan program ke depan. Nah, sekarang ini kalau tahapan-tahapan yang ada, visi misi ini mestinya kan di breakdown. Ya, dalam bentuk program-program ya yang nyata, yang orientasinya adalah memenuhi kebutuhan rakyat, menyelesaikan masalah rakyat, dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Nah, setelah program-program ini itu perlu diwadahi di mana? Selembaga. Dari situ bicara tentang kementerian, Mas Radi. Nah, setelah itu pada tahap berikutnya baru bicara orang. Jadi bukan masalah mulai dari jumlah dulu, tetapi ada konstruksi berpikir yang menjadi dasar, sehingga dengan demikian orang-orang yang ada ini betul-betul dapat melaksanakan program yang ada untuk rakyat. Dan nanti kelanjutannya lagi, hak prerogatif presiden menentukan dan memberhentikan. Jadi kalau nanti ada yang tidak kompeten, ya ganti. Nah, ini kan begitu Mas Radi, cara berpikir yang dikembangkan sehingga olah mengolah, ahli tafsir, ya apalagi ini ada seorang ini intelektual ini adalah Pak Hairul Umam. Saya kira di sini persoalan kita, jadi supaya tidak ada olah mengolah Mas Radi lagi. Tidak ada ahli tafsir lagi. Jadi ya itu supaya saya selaku sekretaris kajian strategis Pak Prabowo kemarin, saya katakan tidak pernah ada keputusan atau ada ketetapan atau informasi bahwa 40. Lalu kemudian kabinet ini nanti ada menampung. Kabinet itu bukan penampungan. Jadi ini juga perlu kita pahami. Jadi lembaganya berapapun kabinetnya belum tentu sejumlah itu, begitu kira-kira. Ya bisa, karena itu kan terkait dengan apa yang dibahas hari ini, hanya kebetulan saya kira, dan ini penting memanfaatkan 4 bulan ini dalam rangka untuk mendesain bagaimana kabinet ke depan sehingga betul-betul fungsional, produktif untuk rakyat. Baik. Saya minta tanggapan Bang Putra dari PDI Perjuangan. Dalam rapat Badan Legislasi, Anda sebut jumlah kementerian yang sudah ada itu sebenarnya tidak perlu diubah. Ini juga senada dengan pernyataan dari sejumlah politisi PDI Perjuangan. Kemarin juga saya menyimak Mas Sekjen ya, Mas Hasto Kristianto mengutarakan hal itu, bahwa undang-undang kementerian yang ada sekarang atau undang-undang yang existing itu masih visioner. Argumentasi Anda bagaimana, Bang Putra? Ya, saya senang sekali tadi Kompas ada berita pengantarnya, dan senang sekali mendengar Bang Idrus lagi, ada Mas Awi di sini sama-sama di balik. Ini ya, udah lama nggak dengar Bang Idrus ini. Udah long time ago ya. Jadi gini, argumentasi yang kami sampaikan, Mas Awi ada di sini, nanti bisa juga melengkapi dan Mas Awi juga sudah gabung. Bahwa kita bicara tentang efektivitas dan efisiensi bahkan. Ya, dan saya kemudian pada kesempatan berbicara, saya menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan
ataupun pemerintah dan DPR selama 5 tahun terakhir ini luar biasa. Oke. Apa itu yang luar biasa? Karena ini tantangan yang dihadapi seluruh dunia, bahkan saya nggak ingat kapan ini pernah terjadi selain mungkin dalam sejarah Perang Dunia Kedua, ya ini pandemi COVID-19. Di saat pandemi COVID-19, bagaimana pemerintah bekerja sangat efektif, bekerja sangat efisien, dan bagaimana pemerintah bisa berkoordinasi dengan sangat baik dengan DPR RI. Bahkan urusan urusan anggaran, urusan pengawasan dan urusan juga undang-undang dan lain sebagainya itu luar biasa. Dan setelah 2,5 tahun bekerja menanggulangi COVID, ternyata pemerintah dan Indonesia mendapat apresiasi. Ya. Ini kita bicara COVID-19 loh, tidak ada yang tidak terkena COVID-19 di saat itu. Tidak ada negara satupun. Ya. Dan Indonesia mendapat apresiasi luar biasa dari negara-negara lain, bahkan mereka mengirim tim untuk belajar ke sini dan dari negara dunia dan juga dari universitas, bahkan John Hopkins memberikan apresiasi juga. Artinya apa? Artinya dengan komposisi yang kita punya, dengan struktur yang kita punya, itu pemerintah sangat bekerja dengan efektif dan efisien. Nah ini saya kemarin bertanyakan, ada apa yang urgent yang kita lihat, yang sedang kita proyeksikan? Ya, artinya kalau tadi Bang Idrus mengatakan gotong royong, ya kabinet yang sekarang kurang tanda petik gotong royong seperti apa gitu kan ya. Semuanya sudah masuk di situ kan, kecuali satu partai gitu kan ya. Artinya itu udah cukup lumayan. Dan apalagi tantangan yang mau dihadapi oleh pemerintah ini yang melebihi COVID-19, artinya kita juga harus mempertimbangkan efisiensi juga. Kenapa? Karena kita harus ingat tadi, nanti Bung Umam juga mungkin bisa mendalami juga, terkait juga dengan beban anggaran. Beban anggaran saat ini akan dihadapi oleh pemerintah mendatang. Ruang fiskalnya semakin sempit, terus juga kita punya beban hutang, kita belum bayar pengeluaran yang lain dan lain sebagainya. Itu luar biasa bebannya. Nah, artinya kalau memang kita mau bicara soal kelembagaan, saya kan dibalik beberapa kali dan juga membuat undang-undang beberapa kali. Itu Kementerian Hukum dan HAM selalu mengatakan kalau membentuk lembaga baru itu sudah tidak, pemerintah sudah pasti tidak setuju. Gitu loh, ya, berulang kali seperti itu. Ini kita lagi membuat juga undang-undang pariwisataan, ada usulan mungkin bikin badan pariwisata dan lain sebagainya. Itu pemerintah udah pada posisi yang kita tidak bisa menambah beban lagi. Nah ini kan harus juga kita lihat realitas ini. Nah itu yang saya sampaikan kemarin. Tentunya kita sepakat bahwa ini presidensial seperti yang Pak Hasto sampaikan tadi. Tapi juga kita mengingatkan ini ada tantangan apa yang melebihi pandemi COVID-19, ya, yang sedang diproyeksikan atau diantisipasi oleh pemerintah mendatang, sehingga harus dikutak-atik ini pasal 15 yang terkait dengan harus maksimal 34 kementerian. Itu yang menjadi tantangan kita. Jadi kita sama-sama mencari jawaban, ada apa gitu loh. Tantangan apa yang kita belum tahu. Mungkin ini juga menarik dari teman Golkar kemarin mengatakan kita harus ngomong ke rakyat, harus ada justifikasinya. Ya kan, itu rekannya Pak Idrus Marham di rapat balik juga menyampaikan apa justifikasinya, kita harus jelaskan ke masyarakat. Nah, ini yang belum ketemu sampai sekarang, menjelaskannya apa tantangan yang paling besar dan terbesar sehingga kita harus melakukan ini, merevisi undang-undang Kementerian Negara ini. Gitu, Radi. Baik, jangan-jangan tantangannya program makan siang gratis nih sampai sekarang yang belum ketemu solusinya mau bagaimana ini nanti nih meramunya itu nanti di kementerian. Oke, saya ke Mas Awi dulu, Wakil Ketua Badan Legislasi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR. Mas Awi, ini saya tertarik dengan pernyataan Anda nih. Revisi Undang-Undang Kementerian baru dibahas, Kementerian Negara baru dibahas. Anda mengatakan itulah hebatnya anggota Balik katanya. Nah, apa maksud pernyataan Anda ini, Mas Awi? Jadi kan ada yang mempertanyakan, itu putusan MK kan sudah lama, Mak. Kenapa baru sekarang? Kita guyon aja kan. Politik kan nggak perlu serius-serius, nggak perlu tegang-tegang. Yang penting kita santai, tapi politik kan nggak perlu tegang-tegang. Santai pun yang penting urusan negara ini selesai. Kan harus gitu. Kita ada senior nih Bang Idrus di situ itu, terus Mas Umam dan Pak Panda. Ya kita tanya, loh kok baru sekarang? Loh, itulah hebatnya. Yang hari ini, Balik hari ini itu menyisir undang-undang mana yang diputus oleh MK yang tidak ditindaklanjuti oleh revisi. Harusnya kan setiap undang-undang yang diputus oleh MK itu kan semua harus ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah, ditindaklanjuti dalam bentuk revisi. Untuk menjawab konteks itu. Jadi guyon aja.
Namun demikian, kenyataan di lapangan memang Badan Legislasi hari ini di akhir masa periode ini sedang mendapatkan data dari Badan Keahlian DPR. Itu memang ada puluhan undang-undang yang harus di follow up berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tidak ingin meninggalkan PR yang terlalu banyak untuk periode yang berikutnya. Setidaknya kita ingin memberikan legacy kepada periode yang akan datang bahwa setiap ada putusan Mahkamah Konstitusi itu seharusnya harus ditindaklanjuti dengan langkah merevisi undang-undang. Karena memang seperti itu alurnya. Nah, kembali kepada persoalan terkait dengan revisi undang-undang kementerian ini, ya kita menggunakan logika itu bahwa ada putusan MK. Terus pada saat yang bersamaan ada hiruk pikuk isu mengenai jumlah kementerian, ya sebuah kebetulan. Terus kemudian kita di balik tidak pernah bicara tentang jumlah. Kita memberikan kepada presiden untuk mengukur seberapa butuh jumlah kabinet yang diinginkan, ya silakan, karena ini sistem presidensial. Nah, ya, baik. Seperti itu. Baik, ini saya juga mencatat begitu ya, bahwa sebenarnya di balik juga ada puluhan belit yang mesti ditindaklanjuti atau direvisi begitu. Nah, ini kembali ke pernyataannya Bang Putra juga tadi, tantangannya apa sih sebenarnya ke depan untuk undang-undang kementerian lembaga ini direvisi begitu. Terlebih jika memang nanti ke depannya untuk menghapus klausul angka 34 sebagai jumlah kementerian pada pasal 15 Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Nah, semua tidak menutupi kemungkinan juga ada pembahasan soal itu. Bagaimana nih, Mas Awi? Ya, itulah kemudian kita step by step, satu persatu kita selesaikan undang-undang yang ada dampak akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi di masa sidang ini kemungkinan itu ada sampai 10 undang-undang yang kita usulkan revisinya. Tidak hanya undang-undang Kementerian Negara. Nah, terkait dengan undang-undang Kementerian Negara, adapun mengenai materi muatannya yang menjadi isu publik, bahwa kita berdasarkan konstitusi jelas ya di Undang-Undang Dasar 45 bahwa kabinet itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Nah, maka sementara kita paham bersama sejak era reformasi, kita sudah menganut yang namanya sistem presidensial. Jangan sampai sistem presidensial itu lebih heavy ke parlemennya. Maka kemudian kita berikan keleluasaan kepada presiden untuk menentukan mengenai kabinetnya, terserah presiden mau berapa. Maka kemudian batasan angka, ada usulan batasan angka, udahlah dihapus saja batasan angka, memberikan fleksibilitas kepada presiden terpilih, presiden yang akan dilantik, dan presiden yang akan menjalankan pemerintahan tadi, ya untuk silakan aja, bisa saja kalau menurut presidennya nanti cukup 10, ya 10. Bagi presidennya cukup 30, ya 30. Atau lebih dari 34, ya terserah presiden terpilihnya yang akan mengukurnya. Toh kalau berdasarkan pengalaman, jumlah kabinet di Indonesia itu kan tidak ada yang benar-benar fix angkanya. Bahkan di era kabinet Dwi Korah itu sampai 100 lebih. Di era Orde Baru ada sampai 40, kan seperti itu. Tidak ada yang diatur dalam Kementerian Negara jumlah fix jumlah kementeriannya. Kalau gitu saya tanyakan. Jadi, Mas Aradi, sebelum Hairul Umam sekali lagi, saya ingin memperjelas kembali sekali lagi adalah bahwa ini biar clear semua, kita sudah konfirmasi kepada Pak Prabowo, bahkan dengan saudara Dhanil juga yang selama ini kita kesal juru, kita konfirmasi satu, pernah nggak kita menyebut 40? Tidak pernah. Tidak pernah. Satu. Kemudian yang kedua, perlu juga kita klarifikasi bahwa pikiran sedikit pun tidak pernah ada pikiran bahwa kabinet ini adalah penampungan, bukan. Nah ini masalah. Jadi kemudian karena itu konstruksi berpikir yang dikembangkan oleh tim oleh Pak Prabowo ini adalah mulai daripada visi misi. Visi misi di breakdown dalam bentuk program. Program ini diwadahi dalam kementerian-kementerian. Lalu dari situ kementerian dalam rangka orientasinya apa? Kebutuhan rakyat, masalah rakyat, masa depan bangsa ini seperti apa? Itulah arah. Lalu ditentukan orang. Baru di situ jumlah. Jadi Mas Radi,
bisa lebih dari 34, bisa kurang dari 34 dan jangan langsung dipatok. Itu adalah akibat dari suatu cara berpikir. Oke, nanti juga tapi saya akan tegaskan juga nih soal tantangan yang ditanyakan oleh Bang Putra tadi ke Bang Idrus. Tapi sebelum itu saya ke Mas Umam dulu. Mas Umam, ini kan ramai-ramai ya sejumlah anggota DPR, terutama yang partainya pada saat pemilu 2024 kemarin di Pilpres itu mengusung Prabowo Gibran, mengatakan bahwa ini hanya kebetulan saja begitu. Termasuk Mas Awi juga tadi sepertinya sempat menyinggung ini suatu kebetulan bahwa pembahasan ini dilakukan di tengah Pak Prabowo sempat bilang akan menambah kementerian begitu. Ini menurut Anda memang benar-benar coincidence atau bagaimana? Analisis Anda bagaimana, Mas Umam? Kalau terkait dengan konteks coincidence atau tidak, saya pikir tidak ada sesuatu yang sifatnya coincidence dalam politik. Semuanya sudah dinegosiasikan, semuanya sudah dihitung. Nah, oleh karena itu kalau misal tadi Bang Idrus menyampaikan tidak ada pembicaraan khusus, bahkan Pak Prabowo sendiri juga belum menyampaikan keterangan mengenai hal ini, ya ini menjadi bagian dari sebuah pertanyaan. Apakah memang betul genuine dari Pak Prabowo, ataukah sebenarnya ada elemen di lingkaran Pak Prabowo misalnya yang mencoba untuk membuka ruang manuver dalam perumusan kabinet yang akan datang. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati beberapa waktu lalu misalnya ada yang mengatasnamakan asosiasi pengajar tata hukum negara dan sebagainya yang mengusulkan 42 secara spesifik untuk peningkatan jumlah kementerian. Sebenarnya angka itu bukan menjadi sebuah prioritas. Yang terpenting concern kita adalah soal good governance. Tata kelola pemerintahan yang seberapa efektif, seberapa kemudian mampu menghadirkan sebuah tata kelola pemerintahan yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan dalam visi misi di kampanye kemarin. Karena kalau misal kemudian kita hanya merujuk pada angka itu sesuatu yang abstrak. Yang terpenting adalah nomenklatur apa misalnya dalam konteks ketatanegaraan, dalam konteks kehidupan pemerintahan yang memang betul-betul dianggap sebagai sebuah prioritas utama. Nah, kalau misal kemudian itu sudah bisa ditetapkan, maka kemudian disitulah angka akan ditemukan. Kalau misal kita merujuk pada angka, 34 itu sudah termasuk cukup besar, cukup banyak. Let's say kita merujuk pada kabinet di Amerika. Berapa? Kabinet di Amerika kementerian hanya 15 kementerian. Tetapi elemen di dalamnya cukup kompleks. Koordinasinya dengan negara bagian atau state juga cukup efektif. Kemudian elemen-elemen badan yang berada di bawah presiden juga bisa berjalan dengan baik. Atau misal kita bergeser misalnya, lembaga atau negara di kawasan Asia yang kita anggap let's say bisa menghadirkan good governance dan juga public delivery service yang baik. Di Jepang misalnya, kementerian praktis hanya ada 11. Kemudian di Singapura misalnya, kementerian praktis hanya ada sekitar 18 atau 19. Nah, kalau misal kemudian ini dijadikan sebagai rujukan, angka bukan menjadi sebuah patokan, tetapi bagaimana kemudian negara-negara itu menetapkan nomenklatur dan bidang mana yang kemudian menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita sudah tahu semuanya, problem dari birokrasi itu adalah ego sektoral. Problem dari birokrasi adalah ketidakmampuan memanage cross-sectoral coordination. Kalau misal kemudian itu terus diberikan ruang dengan membuka ruang manuver yang semakin besar, menurut informasi bahkan 48 itu angka yang saya terima, 48 kementerian yang konon kabarnya akan di-generate dari pemerintahan baru Prabowo Gibran nanti. Kalau misal kemudian itu dihadirkan, maka subjektivitas kita dalam melihat itu ini bukan sekedar untuk memperkuat nomenklatur tupoksi dalam sebuah pemerintahan, tetapi ada motif lain. Salah satu motifnya adalah politik akomodasi. Nah, kita berharap pemilu itu menghasilkan betul-betul zakon kabinet ahli, siapapun. Kabinet ahli itu bukan berarti isinya profesional semua, bukan berarti yang dari partai itu tidak profesional. Ini Mas Awi ini profesional juga, Bang Putra profesional juga. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian harus kita tekankan. Jangan sampai kita berdebat dalam soal angka, tetapi kemudian lupa dalam merumuskan ini prioritas mana saja yang harus ditekankan. Misalnya beberapa terkait dengan konteks pendidikan. Pendidikan sekarang itu tersebar di hampir semua lembaga kementerian itu ada pendidikan. Masing-masing kementerian punya universitas. Let's say ada Unhan misalnya.
Universitas Pertahanan di bawah Kemenhan, ada kemudian Kementerian Agama tentu membawai UIN, IAIN, kemudian di Kemendikbud sendiri juga mewadahi cukup banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan. Pertanyaannya, kenapa tidak disederhanakan? Mengapa kompleksitas ini justru di-maintain dan justru akan difasilitasi dengan potensi perubahan di Undang-Undang Kementerian Negara di depan? Ya, dengan adanya jumlah kementerian yang sekarang saja kompleksitasnya sangat tinggi begitu ya. Nah, bagaimana nanti jika diubah? Tapi sebenarnya tuntutan publik itu simple. Ya itu tadi yang disinggung oleh Mas Umam soal good governance. Bagaimana menempatkan orang yang tepat, put the man on the right place gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang ada anggapan itu sebuah politik akomodasi, nah saya akan tanya juga nanti ke Bang Idrus setelah jeda ya. Untuk menjawab secara konkret, tantangannya apa sih sebenarnya ke depan untuk mengubah ini semua, merancang undang-undang kementerian, mengubah undang-undang kementerian dari tantangan zaman dan juga tantangan pemerintahan ke depan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Saya akan tanyakan itu setelah jeda, Bang Idrus. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pasang mata